Selamat pagi bersama saya Ninyoman Nadini Utami. Kali ini saya akan mengulas kasus Freddy Budiman dikenakan hukuman mati akibat menjadi dalang produksi narkoba di dalam sel. Freddy Budiman lahir di Surabaya, tepatnya di Jalan Kerembangan Baru. Tepat pada 6 tahun lalu, Freddy Budiman dieksekusi mati bersama 3 orang lainnya di lapangan tembak Penangguhan, Nusa Kambangan. Ia divonis hukuman mati karena terbukti terlibat dalam berbagai kasus peredaran narkoba di Indonesia. Ferdi juga merupakan dalang produksi sabu di dalam penjara. Pada tahun 1997, Freddy terlibat dalam kasus narkoba pertamanya hingga dijebloskan ke LP Cipinang. Pada tahun 2009, Ferdi kembali berhadapan dengan penegak hukum lantaran menyimpan sabu-sabu seberat 500 gram. Kala itu ia divonis 3 tahun 4 bulan penjara. Tak kapok dengan ulahnya, Freddy kembali beraksi hingga menangkap aparat pada tahun 2011. Saat itu dia memiliki ratusan gram sabu-sabu dan bahan pembuat ekstasi. Pada tahun 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis mati Freddy karena ulahnya mengimpor 1,4 juta butir pil ekstasi. Aksi nekat ini dia lakukan pada saat masih berada dalam penjara. Meski ajal di depan mata, Freddy tetap mengedarkan narkoba dengan membuat pabrik sabu-sabu pada tahun 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang. Pada Jumat 29 Juli 2016, pukul 12.45, Freddy dieksekusi di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Dia merupakan satu dari 4 orang yang ditembak mati yang terlibat dengan kasus narkotika. 3 orang lainnya merupakan warga kenegaraan asing. Selain kasus Freddy Budiman yang dihukum mati, Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, bagaimana dengan hukuman mati yang berlaku di Indonesia? Hukuman mati ini telah memunculkan beberapa persepsi dari masyarakat yang mengakibatkan munculnya pro dan kontra. Bagi mereka yang menentang hukuman mati, menganggap hukuman mati merupakan pelanggaran HAM, yang dimana pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang tertuang dalam Pancasila. Namun saya kurang setuju dengan ungkapan tersebut. Jika hukuman mati itu melanggar HAM, maka yang diperhitungkan hanya dari sebelah pihak, yaitu HAM yang dimiliki si pelaku. Lalu bagaimana dengan HAM yang dimiliki si korban? Apakah kita dapat membiarkan satu orang hidup untuk merusak orang banyak atau menghilangkan satu orang untuk melindungi orang banyak? Seperti pada kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo, jika Ferdy Sambo dihukum mati itu merenggut HAM yang dimilikinya, lalu bagaimana dengan HAM yang dimiliki si korban, yaitu Joshua? Apa itu merupakan satu keadilan? Jadi di sini saya setuju dengan hukuman mati yang berlaku di Indonesia. Selain memberi efek jera bagi mereka yang melakukan kejahatan yang sama, juga untuk memberikan keadilan bagi mereka yang dirugikan. Jika memang tidak ada solusi lain selain hukuman mati. Namun dengan syarat pelaku memang benar melakukan tindakan pidana yang sangat merugikan dan petugas dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya, dalam artian tidak semena-mena menghukum mati pidana. Nah, selain semua argumen yang saya sampaikan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyetujui dengan hukuman mati. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dilakukan, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyebutkan hukuman mati tidak dilarang dalam agama untuk kasus pidana tertentu. Ya, itu kasus yang sulit diatasi dan tak ada jalan lain untuk memberikan efek jera. Hal ini juga dinilai sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, yaitu Mahfud MD, juga menyatakan setuju akan hukuman mati, khususnya pada kasus korupsi. Sudah sejak lama Mahfud menyetujui gagasan soal hukuman mati koruptor. Disampaikan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam pada Selasa tanggal 10 Desember 2019.
Mahfud MD setuju karena korupsi rusak nadi aliran darah sebuah bangsa. Ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada soal hukuman mati pada undang-undang. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.